Biawak air atau Varanus salvator menjadi salah satu satwa liar penghuni kawasan Galunggung yang paling mudah ditemui. Kadal besar ini dapat bertahan hidup dengan baik di sini. Makanan bagi biawak banyak tersedia. Salah satunya ikan penghuni danau tempat saya beristirahat tadi. Sifat sensitif biawak terhadap gerakan yang dianggap sebagai ancaman membuat reptil yang satu ini langsung bereaksi dan menjauh begitu saya mendekatinya. Wah, ini adalah hal yang paling beruntung nih. Lihat, seekor kadal monitor sedang mencari makan di sekitar wilayah ini. Ukurannya tidak terlalu besar, panjangnya sekitar 1 meter, dan ini merupakan kadal monitor cukup dewasa. Biawak air atau Varanus salvator, nama daerah sini, itu merupakan binatang yang sering menjelajahi daerah sekitar air. Nah, yang satu ini sedang mencari makan dengan menggunakan indera perasa, yaitu lidahnya. Hampir sama seperti ular, biawak ini juga menggunakan lidah untuk mencari makanan. Tapi berbeda dengan ular, biawak ini memakan mangsa yang sudah menjadi bangkai. Walaupun dia tenang, bukan berarti biawak ini jinak. Kalau Pak ganggu kayak gini, bagian ekor merupakan salah satu senjata bagi biawak untuk membela diri jika sedang menghadapi predator atau pemangsanya. Lecutan ekor biawak lumayan sakit jika sampai terkena kulit. Hal ini dikarenakan ekor biawak yang keras dan gerakan lecutannya yang sangat kencang. Aduh, kena lagi. Wih, ekornya itu berfungsi untuk seperti cambuk ya, berfungsi seperti cambuk untuk memukul dan merupakan alat pertahanan bagi biawak ini. Selain dia memiliki rahang yang kuat dengan gigi-gigi tajamnya, lalu cakar yang kuat pula dan tajam, biawak ini juga memiliki ekor yang sangat mematikan. Lihat ini. Lihat ini. Lihat ekornya bergerak mencambuk seperti ini. Lihat ini, sekali lagi. Hewan yang sangat berbahaya walaupun terlihat bersahabat. Kita tidak bisa melihat dari sisi ketenangannya. Kita tetap harus hati-hati ketika bertemu dengan satwa seperti ini. Siaga adalah hal yang paling penting. Tidak mudah untuk bisa mendekati seekor biawak liar di dalam hutan. Berbeda dengan komodo, biawak air cenderung menghindar dan lari jika bertemu manusia. Kecepatan larinya yang luar biasa itulah menjadi kelebihan kadal besar ini untuk menghindar dari predator. Sekaligus juga berfungsi sebagai senjata saat berburu makanan. Panji harus mencari kayu bakar dan harus melanjutkan perjalanan Panji ke arah sana untuk mendapatkan kayu-kayu bakar lebih banyak. Ayo. Oke kawan. Nah, selamat tinggal. Kita bisa di sini ya. Biawak air atau Varanus salvator menjadi salah satu satwa liar penghuni kawasan pinggiran sungai dalam hutan yang paling mudah ditemui. Kadal besar ini dapat bertahan hidup dengan baik di sini. Rupanya nggak cuma burung yang hidup di sini. Ada juga seekor kadal besar yang memang mempunyai habitat di dalam hutan mandi angin ini. Lihat, biawak air ini ukurannya sangat besar. Dan ini adalah biawak dewasa ya. Lihat perutnya yang sangat gendut. Itu mungkin saja adalah bangkai yang dia makan atau mungkin dia sedang mengandung telur-telurnya. Sifat sensitif biawak terhadap gerakan yang dianggap sebagai ancaman membuat reptil yang satu ini langsung bereaksi dan menjauh begitu saya mendekatinya. Biawak ini memiliki pertahanan yang sangat luar biasa karena dia memiliki ekor yang berfungsi seperti cambuk. Selain itu, ia juga memiliki rahang atau gigi yang sama seperti komodo. Bagian ekor merupakan salah satu senjata bagi biawak untuk membela diri jika sedang menghadapi predator atau pemangsa. Lecutan ekor biawak lumayan sakit jika sampai terkena kulit manusia. Hal ini dikarenakan ekor biawak yang keras dan gerakan lecutannya yang sangat kencang.
Wih. Serangan demi serangan dilontarkan oleh biawak yang satu ini untuk mempertahankan dirinya dari predator ataupun sesuatu yang mengganggunya. Tak mudah untuk bisa mendekati seekor biawak liar di dalam hutan. Berbeda dengan komodo, biawak air cenderung menghindar dan lari jika bertemu manusia. Kecepatan larinya yang luar biasa itulah menjadi kelebihan kadal besar ini untuk menghindar dari predator, sekaligus juga berfungsi sebagai senjata saat berburu makanan. Tas ini bisa membantu saya untuk ngalihin perhatiannya. Yang saya khawatirkan saat ini adalah ekornya. Ekornya ini sangat kuat dan bila sampai terkena cambukan ekornya ini, wih. Biawak besar ini sekarang ekornya sudah saya pegang. Meski harus bersusah payah mengimbangi kecepatan biawak, akhirnya saya berhasil mendekati kadal besar yang satu ini. Untuk berinteraksi dengan biawak tidaklah mudah. Selain harus bisa bergerak cepat, kita juga harus berhati-hati dengan gigitan dan lecutan ekornya. Ia adalah hewan yang bisa dibilang hewan pengais bangkai juga. Jadi binatang-binatang yang mati nih karena sakit atau apa, bisa dia makan. Biawak ini makannya nggak susah. Mulai dari bisa makan ikan, mulai dari bisa makan ikan, bangkai segala macam dia bisa makan. Oke kawan, wow. Ada beberapa bekas luka. Mulai dari ekornya yang patah, lihat ini, ekornya patah. Terus ada beberapa bekas gigitan-gigitan satwa besar ya. Mungkin biawak ini pernah diserang oleh beruang ataupun macan dahan. Oke, sekarang saya rasa sudah cukup saya berinteraksi dengan kadal besar ini. Waktunya saya melanjutkan perjalanan saya ke arah sana untuk mencari reptil atau satwa lain yang hidup di sekitar hutan mandi angin ini. Ikuti terus petualangan Panji ya. Kita jalan pelan-pelan. Ada reptil yang sedang bertarung. Ini adalah seekor biawak air, Varanus salvator besar, dengan seekor kobra. Mereka biasanya bertarung seperti ini, mungkin karena memang di habitat ini kekurangan makanan. Seperti ikan yang merupakan makanan biawak, itu mulai habis mungkin di sungai ini. Dan biawak ini merupakan reptil pemangsa apa saja ya, mulai dari ikan, bangkai, ataupun satwa hidup pun diburu oleh biawak ini. Dan umumnya, biawak merupakan reptil yang sangat kuat karena ia memiliki pertahanan dari kulitnya yang sangat tebal. Selain itu, rahangnya yang sangat kuat juga berfungsi sebagai senjata ampuh untuk membunuh lawannya. Tapi, kobra ini memiliki racun yang luar biasa mematikan. Lihat nih. Lihat. Bagi biawak, semburan bisa ular kobra tidaklah terlalu berpengaruh karena biawak memiliki selaput mata yang berfungsi sebagai pelindung. Saling berdiam ya, diam kayak gini untuk ngumpulin tenaga kembali. Lihat, ada beberapa lalat yang bermain di atas tubuh biawak itu. Biawak dikenal sebagai hewan yang jorok ya, karena dia bisa
tahan memakan bangkai yang banyak bakterinya. Sehingga di mulutnya itu terdapat liur yang memang dihuni oleh beberapa jenis bakteri. Liur-liur itu cukup berbahaya, tapi tidak seberbahaya liurnya komodo. Komodo dengan biawak air itu satu keluarga, yaitu keluarga Varanus. Kalau ini Varanus salvator, kalau komodo itu Varanus komodoensis. Jadi sama-sama satu keluarga tapi beda jenis. Nah, ini adalah biawak air dewasa, panjangnya hampir 1,5 meter dengan lebar kurang lebih 15 inci ya. Sedangkan biawak ini memiliki banyak pertahanan di tubuhnya, mulai dari cakarnya yang tajam, rahangnya yang kuat, ekornya yang kuat untuk mencabuk, lalu kulitnya yang tebal untuk mempertahankan diri dari serangan lawan. Dan lihat si kobra hanya memiliki satu pertahanan, yaitu racun dan taringnya. Sedangkan kalau racunnya tidak bisa menembus kulit dari biawak ini, yang ada kobra ini bisa menjadi santapan bagi biawak air ini. Ini adalah proses alam ya. Jadi saya tidak bisa mengganggu dan memisahkan kedua reptil ini karena memang alam yang sudah mengatur ini semua seperti ini. Jadi saya hanya ingin melihat dan memperhatikan apa yang terjadi nanti. Proses ini bisa berlangsung lama sekali, bisa 1 sampai 3 jam. Karena memang satu sama lain adalah predator yang sangat kuat, pemirsa. Kita tinggal tunggu siapa yang kalah, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang kalah akan menjadi makanan si pemenangnya. Nah, lihat bagian ini. Lihat sekarang si biawak air ini sudah mulai melepaskan gigitannya. Tak hanya kehidupan satwa liarnya yang menarik untuk dilihat langsung di sini. Hidup lagi kayaknya, sudah mati. Ya, terlihat si kobra itu sudah nggak gerak dan ada beberapa luka di mulut biawak ini. Lihat ini. Mungkin luka-luka ini akibat dari gigitan si kobra itu, tapi saya rasa biawak ini masih bisa menahan bekas dari gigitannya itu. Luka bekas dari gigitannya masih bisa dia tahan. Biawak adalah hewan yang pemalu. Saya tidak boleh lama-lama ada di sini. Yuk sekarang kita pelan-pelan kita lewat, kita tinggalin 2 reptil ini. Kita cari lagi satu-satu lain yang hidup di sekitar sini. Yuk, ayo.